baru nemuin aku sih, Mas? Nenek saya meninggal. Ini baru selesai urusannya. Tapi emang selama ini, Mas nggak pernah WA, nggak pernah telepon. Iya Mbak Rifka, maaf. Aku nggak penting ya buat Mas Supri. Penting kok. Ini sebelumnya saya mau ngomong. Emang penting. Ngomong apa, Mas? Tapi jangan marah ya. Iya. Maaf. Kenapa minta maaf, Mas? Tapi janji jangan marah ya. Iya. Saya minta hubungan kita udahan aja. Kenapa? Kenapa Mas Supri tiba-tiba nemuin aku dan langsung ngasih kabar minta putus? Udah ada yang lain, Mas? Bukan begitu. Iya, ini maksud saya nyaman kalau temenan. Nggak ada maksud apa-apa kok. Mas Supri jahat. Susah ngabarin dari kemarin ya, Mas? Ngabarin gak bisa gitu. Tiba-tiba nemuin malah kayak gini. Aku salah apa, Mas? Nggak salah, saya yang salah. Kenapa, Mas? Sebenarnya saya punya penyakit. Penyakit apa? Saya sebenarnya sukanya sama laki-laki. Yang benar, Mas Supri. Serius. Makanya saya minta putus saja. Takutnya Mbak Rafika kecewa. Aku udah sayang sama Mas Supri dan aku gak bakal kecewa apapun kondisi Mas Supri. Iya, tapi kalau kayak gini nggak bisa dilanjutin. Ini penyakit sudah dari dulu, Pak. Saya sebenarnya sukanya sama cowok, cuma kemarin-kemarin nggak berani bilang aja. Mas Supri kan udah terima aku apa adanya. Aku juga bisa kok terima Mas Supri. Bukan aku begitu. Bisa buat berubah, Mas Supri. Bukan begitu. Maksudnya saya takutnya kecewa. Ini kan kalau saya dekat Rafika kayak gini kan, saya sebagai laki-laki nggak ada rasa. Maksudnya kayak gitu. Jadi saya nggak enak. Aku bisa berusaha buat Mas Supri sayang sama aku. Iya, tapi kan saya nggak bisa merasakan kalau sama cewek karena saya sukanya sama cowok. Maksudnya kayak gitu. Jadi mungkin kita lebih baik putus saja. Gak bisa, Mas. Aku udah sayang banget sama Mas Supri. Tapi kan saya penyuka sesama jenis. Aku bisa buat Mas Supri berubah. Buat Mas Supri sayang sama aku bisa, Mas. Aku akan berusaha. Tapi itu nggak mudah. Kalau sudah suka sama sesama jenis itu, kalau untuk balik seperti semula itu susah. Saya sudah coba soalnya. Mas Supri nggak pengen berubah sama aku. Nggak ada niatan. Mas Supri nggak sayang sama aku. Aduh, ini masalahnya bukan saya nggak sayang. Masalahnya saya sukanya sama laki-laki kayak gitu. Tapi aku udah sayang banget sama Mas Supri. Aduh. Dan aku nggak mau ditinggalin, Mas. Tapi kan saya kalau lagi dekat-dekatan kayak gini kan, saya nggak ada rasa. Maksudnya nggak selayaknya pasangan kayak gitu. Takutnya
Rafika kecewa. Aku nggak bakal bisa kecewa, Mas. Aduh, ini gimana ya? Maaf ya, saya cuma pengen jujur aja, takutnya kalau dilanjutin Rafikanya kecewa di kemudian hari. Tapi aku nggak mau, Mas. Aku mau tetap sama Mas Supri. Tapi kan saya suka sama laki-laki. Ah, kan kalau lagi deket-deket kayak gini, saya nggak punya rasa apa-apa kalau sama cewek. Cuma Mas, sebatas nyaman doang. kita jalanin. Pasti nanti Mas Supri lama-lama bisa sayang sama aku. Bukan masalah sayang, ini masalah itunya nggak, kalau sama cewek nggak bisa bangun karena saya sukanya kan sama cowok kayak gitu maksudnya. Tapi aku bisa, Mas. Aku bisa buat Mas Supri itu berubah. Emang bisa nempatin biar bisa suka sama cewek lagi? Bisa, Mas. Aku harus berusaha. Aku pasti akan berusaha, Mas. Itu susah banget, saya sudah coba, sudah 3 tahun nggak berhasil. Pengen balik seperti laki-laki normal tapi nggak bisa kayak Mas gitu. percaya deh sama aku. Kita jalanin. Pasti nanti Mas Supri lama-lama bisa nyaman sama aku. Karena aku udah sayang banget sama Mas Supri. Aku udah nyaman, Mas. Ya tapi kan saya kalau lagi deket sama Rafika kayak gini, saya nggak bisa kayak laki-laki normal. Ya kayak gitu maksudnya, nggak bisa kayak nafsu kayak gitu. Jadi saya nggak enak. Nanti seiring berjalannya waktu, Mas. Yang penting kita jalanin. Yang penting Mas Supri nggak ninggalin aku. Aduh gimana ya, kayaknya kita nggak bisa karena ya penyakit itu kan susah diobatin. Aku bisa kok, Mas Supri. Buat Mas Supri berubah jadi laki-laki seutuhnya. Serius apa? Serius, Mas. Aduh, apa kita nggak lebih baik kita putus saja? Nggak mau, Mas Supri. Mas Supri percaya sama aku. Aku bisa ngobatin Mas Supri.